Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Muzdalifah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Pusaka Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi yang dilakukan di sekolah saya bersama dengan rekan-rekan guru yang lain. Semoga diseminasi kali ini membuat impact yang bagus bagi pendidikan di SMP Negeri 1 Pusaka Negara. Semoga diseminasi kali ini berjalan dengan lancar. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Masih semangat di kondisi siang yang terik seperti ini? Ya. Terima kasih. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pusaka Negara yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang yaitu Bapak Haji Endi Wijaya, lalu Hadi Saputra SSI, lalu yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Pusaka Negara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga Bapak Ibu alhamdulillah bisa berkumpul di dalam kegiatan diseminasi kali ini. Tidak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya di akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu menyempatkan waktu di siang hari yang harusnya istirahat di rumah, datang ke sini mendengarkan diseminasi dari saya. Baik, sebelum memulai kegiatan diseminasi, ada sedikit pantun dari saya untuk membuka kegiatan kali. Belum. Baik, saya buka contekan dulu. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai diseminasi dengan bahagia. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum memulai kegiatan diseminasi kali ini, yaitu saya ingin mencoba ice breaking terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu sudah lelah, capek, tadi pagi mengajar dan lain sebagainya. Nah, di sini ice breaking ini mungkin sudah sering Bapak Ibu terapkan di kelas bersama anak-anak kita ya. Di sini ada clue-nya. Sebutkan warnanya, bukan katanya. Ini apa? Ini? Ya, pintar. Baik, yang berikutnya? Yang ini? Bagus, berarti masih fokus ya. Di dalam kegiatan ini tidak boleh ada reward. Ya. Yang berikutnya? Iya, betul. Ini apa dibacanya? Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata masih fokus. Ya, baik. Kita lanjut ke diseminasi kali ini. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, baik. Kita masuk ke dalam diseminasi kali ini. Sebelumnya, mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya apa itu diseminasi. Diseminasi yaitu penularan ide atau gagasan dari sebuah teori. Nah, di sini teori yang akan disebarkan atau coba saya sharing ya, karena di sini saya posisinya bukan sebagai orang yang
sudah pandai. Tetapi alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak di angkatan 10. Di dalam modul 1.4 ini saya diwajibkan untuk menularkan ide positif yang bisa diterapkan di sekolah kita, yaitu tentang penerapan budaya positif. Alhamdulillah selama pembelajaran atau pelatihan calon guru penggerak ini beberapa bulan ini sudah berada di akhir modul 1.4, di mana Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan tersebut diwajibkan untuk melakukan kegiatan aksi nyata. Baik, yang berikutnya dalam kegiatan diseminasi kali ini yaitu ada beberapa yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai budaya positif berupa disiplin. Lalu yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Ketiga ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lalu yang keempat ada keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Lalu keenam posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan ini di dalam kelas atau di sekolah kita, tetapi belum tahu ternyata ini loh namanya. Ini loh restitusi itu sebenarnya sudah saya terapkan di sekolah, sudah saya praktikkan. Namun istilahnya saja mungkin yang belum diketahui. Oleh karena itu, saya akan mencoba menjelaskan ketujuh materi ini. Yang pertama mengenai materi disiplin. Disiplin yaitu di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Hal ini diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, di mana Ki Hajar Dewantoro itu merupakan seorang pencetus di mana lahirnya kurikulum merdeka. Beliau yang mencetus, walaupun pada zaman itu beliau belum mencetuskan kurikulum merdeka, tetapi oleh menteri yang sekarang itu diserap ilmu dari Ki Hajar Dewantoro sehingga lahirlah kurikulum merdeka. Di mana di kurikulum merdeka itu terkadang banyak video yang berseliweran di media sosial bahwa di kurikulum merdeka itu kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh mendisiplinkan anak. Ternyata itu tidak benar, karena ketika orang yang merdeka merupakan orang yang sudah disiplin dari dalam dirinya sendiri. Jadi orang yang merdeka itu orang yang sudah bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Tetapi dalam hal ini, karena anak kita itu kan masih umurnya masih labil gitu ya, bisa dikatakan labil. Oleh karena itu, di sini menurut Ki Hajar Dewantoro pun dikatakan bahwa self-disiplin atau disiplin dari dalam diri itu ketika belum muncul, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Jadi kita boleh mendisiplinkan murid kita, boleh kita memberikan pembelajaran kepada murid agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Itu disebut dengan disiplin. Lalu yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Tiap orang ketika berperilaku, baik itu positif maupun negatif, pasti didasari oleh kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Yaitu di sini ada motivasi perilaku manusia. Setiap anak ketika melakukan sebuah kesalahan, itu pasti ada sesuatu di dalam dirinya yang belum terpenuhi. Nah, di sini motivasi itu datang dari dalam diri anak, ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, anak kita datang pagi. Di sekolah kita itu kan ada budaya positif, yaitu berupa pembiasaan setiap hari yang dimulai pukul 6.30. Anak sudah berbaris di lapangan, sudah duduk dengan membawa juz amanya atau Al-Qur'annya masing-masing. Tetapi ternyata anak melakukan kegiatan tersebut dari dalam dirinya itu karena menghindari hukuman. Karena takut nanti dihukum,
guru piket hari Senin, hari Rabu itu galak, jadi saya tidak boleh terlambat. Nah, ya itu bisa jadi karena anak melakukan tindakan positif atau budaya positif itu karena ketidaknyamanan atau hukuman, takut gitu. Mungkin anak-anak kita masih berada di posisi ini, tetapi semoga dengan adanya kurikulum merdeka, anak berubah motivasinya. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak melakukan sebuah tindakan disiplin itu karena mengharapkan imbalan, mengharapkan hadiah, mengharapkan pujian dari orang lain. Lalu yang ketiga, motivasi perilaku yang dilakukan oleh anak dalam hal disiplin itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini diharapkan yang terakhir. Semoga anak-anak kita nanti ke depannya ketika melakukan sebuah tindakan disiplin itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena takut dihukum, bukan juga karena mengharapkan imbalan atau reward. Baik, yang berikutnya yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam mendisiplinkan murid, kita biasanya mengenal ada istilah hukuman ataupun konsekuensi. Yang ketiga ada restitusi. Ini saya pun baru mendengar kata restitusi ketika mengikuti kegiatan CGP. Saya akan coba jabarkan satu-satu. Hukuman itu adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukannya dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Ya, hukuman ini diberikan kepada anak yang melanggar kedisiplinan. Biasanya kita menghukum anak, silakan kamu salah, kamu sudah datang terlambat ke sekolah, masih saja merasa tidak bersalah. Nah, biasanya hukuman ini tidak mendengarkan alasan dari anak tersebut. Langsung kita menjudge, kamu salah, kamu tidak tepat. Padahal bisa jadi anak terlambat datang ke sekolah itu mungkin paginya menjaga adik bayinya atau lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada konsekuensi, yaitu kata yang merujuk pada setiap hasil akibat dari keputusan atau perbuatan, atau dengan kata lain resiko. Kamu sudah datang terlambat, ya resikonya kamu harus misalnya diberi pembelajaran untuk mengikuti pembelajaran tambahan di akhir jam KBM misalnya, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sebaiknya memang idealnya itu kita sebagai seorang pendidik yang memberikan tuntunan kepada murid kita ketika melihat murid kita salah atau murid kita melanggar kedisiplinan, maka harus menggunakan sikap restitusi. Yaitu kita bertanya dulu, apakah kamu melakukan kesalahan ini, kenapa, dan lain sebagainya. Itu untuk restitusi. Di sini ada contoh-contoh dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebaiknya kita menghindari hukuman kepada anak, karena membuat identitas anak itu menjadi gagal. Lalu yang berikutnya, konsekuensi dan restitusi itu boleh kita lakukan kepada anak kita ketika mereka melanggar aturan atau mereka tidak disiplin. Untuk hukuman contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu ketika konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, lalu restitusi merupakan pilihan. Jadi di sini ada contoh-contohnya antara identitas yang gagal atau hukuman, identitas yang sukses, konsekuensi atau restitusi. Ketika kita ingin memperbaiki sikap murid kita, maka sebaiknya menggunakan yang dua ini. Atau idealnya menggunakan restitusi. Iya.
Lalu yang berikutnya di sini ada dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Di dalam kurikulum Merdeka itu kan tidak boleh ada reward ataupun punishment. Jadi kita tidak boleh menghukum atau kita tidak boleh juga memberikan hadiah kepada anak. Kenapa sih tidak boleh memberikan hadiah kepada anak? Di sini ada beberapa alasannya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Pengaruh jangka pendeknya, jadi anak bergantung kepada kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan hadiah. Lalu alasannya kenapa penghargaan tidak diperbolehkan, yaitu penghargaan tidak efektif. Jadi penghargaan itu tidak efektif diberikan kepada anak kita di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini penghargaan itu bisa merusak hubungan. Hubungan siapa yang dirusak? Yaitu hubungan antar pertemanan. Bisa jadi karena, kamu mah dapat hadiah, saya mah tidak. Jadi menimbulkan rasa iri di hati anak. Lalu yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi anak jadi tidak tepat melakukan sesuatu. Yang berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Karena merasa dirinya sudah di atas awan atau sudah sering mendapatkan hadiah, maka kualitas dari dalam dirinya tidak berkembang. Ya, lagian saya mah setiap akhir semester selalu mendapatkan hadiah. Lalu yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Lalu yang berikutnya ada penghargaan itu sebenarnya menghukum murid. Alasannya apa? Ketika kita memberikan penghargaan, sebenarnya murid itu dalam jangka panjangnya akan bergantung kepada hadiah-hadiah yang diberikan. Jadi dia melakukan sesuatu itu ya karena ingin mendapatkan sebuah penghargaan, pengakuan dari orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, nah ini diharapkan muncul. Motivasi dari dalam diri anak itu diharapkan muncul, atau anak melakukan sesuatu itu diharapkan berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Dia sadar bahwa, oh iya, tindakan yang saya lakukan ini positif dan baik untuk saya, bukan karena mengharapkan imbalan. Nah, yang berikutnya ada peraturan atau keyakinan. Di sekolah kita memiliki aturan. Aturan yang harus ditaati oleh murid kita. Sebenarnya aturan itu baik, tujuannya baik, tetapi dalam penyampaiannya itu menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Seperti anak dilarang datang terlambat. Kita ubah, aturan itu diubah dengan sebuah keyakinan, yaitu agar anak itu tahu nilai kebajikan dari peraturan itu sendiri. Contohnya seperti ini. Harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Ini aturan. Harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Tanpa anak itu tahu kenapa sih saya harus memakai helm gitu. Nah, di sini ada contoh kedua. Ini yang idealnya harus kita berikan kepada anak, yaitu berupa nilai positifnya. Positif dari menggunakan helm saat berkendara, yaitu demi keselamatan saat berkendara, maka kita harus mengenakan helm. Itu contoh dari keyakinan. Jadi coba kita terapkan yang tadinya peraturan di dalam kelas, kita ubah menjadi keyakinan yang disepakati bersama antara kita dengan murid kita. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret, sedangkan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, lebih universal. Lalu yang berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan-pernyataan universal yang sudah dipahami nilai-nilai baiknya oleh siswa itu sendiri. Jangan sampai ada anak yang bertanya, kenapa sih Bu di sekolah kita ada peraturan harus berambut pendek? Emang ada kaitannya rambut pendek dengan pembelajaran di sekolah? Itu karena di sekolah kita menerapkan aturan, bukan keyakinan. Kalau kita mengubah, kenapa
tidak boleh berambut panjang, dijelaskan nilai positifnya atau nilai baiknya. Karena di sekolah kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih disiplin. Oleh karena itu, silakan rambut dipotong. Jadi jangan, tidak boleh berambut panjang, tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Kalau peraturan masih menggunakan kata-kata yang negatif, sedangkan keyakinan itu sudah menggunakan kata-kata positif yang diambil saripatinya dari peraturan. Lalu yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi jangan terlalu banyak memberikan keyakinan, walaupun kita harus memberikan keyakinan, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Lalu yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena keyakinan kelas itu harus dibuat bareng oleh seluruh warga yang akan menempati keyakinannya. Maka dari itu, keyakinan itu sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan hanya copy paste, misalnya dari internet, langsung kita jadikan keyakinan. Itu tidak boleh. Lalu yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi, murid-murid itu berpendapat, mengeluarkan unek-uneknya, ingin seperti apa nyamannya, berpendapat, berargumen sebebasnya mereka gitu. Lalu yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Prosedur di sini bisa kita terapkan. Ini merupakan langkah-langkah cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelasnya. Jadi murid-murid itu diminta pendapat, bisa dalam bentuk tulisan kecil, lalu ditempel di papan tulis dan lain sebagainya. Ingin kelasnya itu yang seperti apa? Misalnya kelasnya ingin nyaman, bersih, tidak berantakan dan lain sebagainya. Yang berikutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Lalu, langkah yang ketiga yaitu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya seperti ini. Kalimat negatif yang berupa peraturan atau aturan di sekolah kita misalnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu merupakan aturan. Jangan lari-lari yang di koridor. Lalu ada kalimat positifnya, kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kan tujuannya sama, menyuruh anak untuk tidak berlarian di dalam koridor. Tetapi di sini diubah, jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Langkah berikutnya, setelah mengubah kata negatif menjadi kata positif, yang berikutnya itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Lalu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Ditinjau dengan seluruh warga kelas. Idealnya memang di dalam kelas itu semuanya berpendapat, semuanya mencurahkan unek-uneknya, lalu ditinjau bersama-sama. Kita pilih bersama agar tidak ada kecemburuan sosial. Lalu yang berikutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas ini dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan cara menandatangani. Karena keyakinan itu harus disepakati bersama. Tidak boleh dibuat hanya oleh sepihak. Misalnya dibuat hanya oleh wali kelas, itu tidak boleh. Harus seluruh warga sekolah menandatangani atau menyetujui keyakinan tersebut. Lalu yang berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, ditempel yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi idealnya memang di setiap kelas itu
ada keyakinan kelas yang harus ditempel. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas 7. Rasa hormat. Contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini contoh keyakinan kelas untuk menimbulkan rasa hormat anak kepada orang lain. Lalu yang berikutnya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dituangkan. Dan yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan satu sama lainnya. Iya. Oh ya, yang bekerja ini ditugaskan, mohon maaf. Lalu yang berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia ini ketika melakukan sesuatu itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitupun dengan anak di sekolah, ketika melakukan sesuatu yang salah atau melanggar aturan di sekolah itu pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh dirinya. 5 kebutuhan dasar ini, yang pertama bertahan hidup. Bukan hanya oleh manusia untuk bertahan hidup ini, tetapi hewan pun memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini pasti dilakukan yang utama. Lalu yang berikutnya ada penguasaan. Seseorang pasti membutuhkan rasa penguasaan atas orang lain, atau bisa menjadi seorang penguasa minimalnya atas dirinya sendiri gitu, menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu itu ya karena keinginan saya gitu. Lalu yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Di sini anak pasti, bukan hanya anak tetapi kita memiliki rasa ingin disayangi oleh orang lain dan rasa diterima oleh orang lain. Yang berikutnya kebebasan. Kebebasan ini pasti dimiliki oleh tiap orang. Jadi ketika bertindak tidak baik itu bisa jadi ada kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi. Yang berikutnya kesenangan. Kesenangan ini ya kesenangan apa yang dia sukai harus dilakukan. Yang berikutnya yaitu ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang penuntun istilahnya menurut Ki Hajar Dewantoro, guru atau pendidik itu merupakan seorang penuntun yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Ada 5 posisi kontrol. Menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Idealnya kita sebagai seorang guru itu berada di posisi manajer. Ya, yaitu bisa memanage murid kita. Kita akan coba telaah bersama. Penghukum, yaitu seseorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal kepada orang lain. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi di sini guru itu menekankan kepada murid bahwa sekolah itu memiliki aturan yang harus kamu taati. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas, jadi mengancam murid kita untuk melakukan sebuah kedisiplinan, padahal itu salah. Lalu yang berikutnya, kamu selalu saja salah, setiap hari kamu selalu salah, datang terlambat, tidak mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, selalu pasti yang terakhir selesai. Kamu lagi di kelas, selalu saja menjadi yang terakhir selesai. Nah, itu posisi penghukum. Di sini ada contoh posisi penghukum. Bapak Ibu bisa lihat percakapannya.
Nah, ini contoh videonya Bapak Ibu. Karena mungkin tidak ada suaranya, bisa dilihat dari percakapannya saja. Mulai dari ekspresi wajah ibunya seperti apa ketika menghukum. Ya, begitulah contohnya. Nanti saya masukkan ke dalam videonya aja secara terpisah. Ya, dampak dari posisi penghukum ini akhirnya murid itu menjadi seorang yang pendendam, atau ketika kita menghukum murid bisa jadi murid itu mendendam kepada kita. Murid itu jadi tidak suka dengan kita, yang imbasnya yaitu tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampunya. Ketika kita galak di sekolah, bisa jadi anak berada di dalam kelas itu merasa tertekan, tidak suka dengan kita karena kita melakukan sebuah posisi sebagai seorang penghukum. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu?" Atau misalnya ketika ada murid yang datang terlambat atau tidak menaati peraturan sekolah, misalnya tidak memakai atribut yang lengkap, kita itu membuat murid merasa bersalah. "Kamu kenapa sih, Ibu sebagai wali kelas kamu itu capek harus datang lagi ke ruang BP. Ibu tuh di rumah punya masalah sendiri, tetapi di sekolah diribetkan dengan masalah kamu. Apa kamu tidak berpikir?" Misalnya seperti itu. Nah, itu contoh dari pembuat merasa bersalah. Ini pun posisi kontrol yang kurang baik, karena dampaknya bisa membuat murid itu merasa bersalah atau identitas dirinya itu gagal, sehingga dia merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Bisa jadi yang tadinya murid itu ceria, yang tadinya murid itu aktif, tetapi karena merasa bersalah, terus-terusan didoktrin, "Kamu itu menyusahkan sekali," dan lain sebagainya, sehingga dia merasa rendah diri. Bisa jadi menjadi orang yang murung, yang tadinya ceria, bisa bergaul dengan baik, tetapi akhirnya menarik diri dari lingkungan. Itu dampak dari posisi pembuat merasa bersalah. Semoga kita sebagai guru di sekolah tidak berada pada posisi pembuat merasa bersalah kepada murid kita. Yang berikutnya, teman. Teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi positifnya ketika berada di luar jam KBM. Ketika murid itu melakukan sebuah tindakan yang baik, kita boleh menjadi teman untuk murid kita. Kita boleh merangkul murid kita, memberikan selamat dan lain sebagainya. Tetapi ketika murid kita tidak menjalankan sebuah kedisiplinan atau melakukan sebuah pelanggaran, maka posisi kita itu ubah, tidak boleh menjadi teman. Bisa jadi ketika kita posisinya menjadi teman, dia akan melunjak
akan berani kepada kita. Contoh kata-kata yang biasanya diungkapkan saat kita berada di posisi teman, yaitu kita akan menggunakan banyak humor atau candaan kepada murid. Itu baik saat murid melakukan sebuah hal yang positif, tetapi untuk hal yang negatif itu dilarang. Jadi kita ubah dulu yang tadinya berteman dengan si A, si B, si C, diubah saat dia melakukan sebuah kesalahan agar dia tersadar. Contohnya seperti ini, kata-kata yang sering keluar, ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau contohnya misalnya menjadi guru piket saat piket pagi hari. Kita mengetahui ada murid kita yang terlambat datang ke sekolah. Tetapi karena kita merasa kepada si A itu merupakan teman dekat dengan dia, sehingga kita memberikan kebebasan, harusnya dia diberikan keyakinan atau diberikan nilai-nilai positif bahwa kamu itu tindakannya kurang tepat dan lain sebagainya. Tetapi karena kita sambil humor mempersilahkan murid kita untuk ya udah, untung saja saya yang piket hari ini. Kalau orang lain bagaimana, tidak akan selamat kamu, misalnya seperti itu. Nah, dampak posisi teman, yaitu murid akan cenderung bergantung pada orang lain atau pada satu orang itu. Pada guru A akan bergantung kepada guru tersebut. Lalu yang berikutnya, murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dia merasa bergantung dan tidak mandiri. Yang keempat, ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika kita menerapkan konsekuensi, bukan restitusi kepada murid kita berada di posisi guru sebagai pemantau. Contoh kata-katanya, peraturannya apa ya ketika ada murid yang salah nih, ada murid yang melanggar tata tertib. Kita menanyakan, di sekolah kita ada peraturannya kan? Lalu murid pasti menjawab, iya Bu ada. Lalu kamu sadar kan bahwa kamu itu melakukan sebuah salah. Pasti ada sanksi yang harus kamu jalankan atas konsekuensi yang telah kamu perbuat. Itu contoh dari pemantau. Sebenarnya pemantau ini ya cukup baik untuk kita terapkan di dalam mendisiplinkan anak. Dampak dari posisi pemantau yang pertama, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan. Murid tidak sepenuhnya mandiri karena bergantung kepada orang lain, dan murid itu hanya sadar itu ketika dia menghitung, saya poinnya sudah berapa ya kesalahannya, oh poin saya sudah banyak. Itu merupakan dampak dari pemantau. Lalu yang terakhir ada manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, ketika ada murid terlambat atau memakai atribut yang tidak lengkap, kita itu menyadarkan dia bahwa dia itu merupakan melakukan sesuatu yang tidak tepat, harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Itu untuk manajer. Dampak dari posisi manajer yaitu yang pertama, murid menjadi mandiri. Lalu murid percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Materi yang terakhir yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi, di mana kita sebagai seorang guru ketika menemukan murid yang bersalah atau melakukan kegiatan yang tidak disiplin, kita harus menanganinya itu berdasarkan segitiga restitusi. Bisa jadi murid melakukan kesalahan itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumahnya. Kebahagiaannya mungkin tidak terpenuhi di rumah, kebebasannya dan lain sebagainya itu tidak terpenuhi di rumah sehingga melakukannya di sekolah, melakukan tindakan yang tidak baiknya itu di sekolah. Nah, untuk segitiga restitusi itu ada 3 sesuai dengan apa namanya ini? Sudutnya.
atau sisi-sisinya, yaitu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini merupakan kita menstabilkan atau membesarkan hati anak yang bersalah itu. Tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan, ibu juga dulu pernah melakukan hal itu, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, ini ditujukan atau bertujuan untuk membuat anak tersebut merasa besar diri, atau bukan besar diri, merasa dihargai, atau dia itu tidak disalahkan oleh gurunya. Contohnya yaitu kata-katanya seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu merupakan identitas atau menstabilkan identitas. Jadi, tidak menyudutkan anak, melainkan kita merangkul anak untuk bersama-sama, ayo memecahkan masalahnya. Kenapa kamu melakukan tindakan yang tidak disiplin, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah, yaitu memberitahu murid bahwa tindakannya wajar, namun ia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Contoh kata-katanya itu seperti ini. Kamu melakukan itu sangat wajar, tetapi sebenarnya kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Lalu berikutnya, kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih baik lagi dari ini. Itu disebut dengan validasi tindakan yang salah. Jadi kita yang tadinya menstabilkan identitas, wajar melakukan kesalahan, kita di posisi yang kedua, langkahnya itu validasi tindakan yang salah, memberitahu bahwa tindakannya itu kurang tepat. Ini loh, ada tindakan yang lebih baik yang bisa kamu terapkan dalam hidup kamu, bukan bolos misalnya, melainkan kamu bisa bergaul dengan anak-anak yang lebih baik, dan lain sebagainya. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini itu kan tadi sudah kita bahas bahwa keyakinan itu mirip dengan peraturan, tetapi keyakinan ini lebih mengutamakan nilai kebajikan. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang ketiga yaitu anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kata-katanya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan di kelas kita atau di keluarga kita, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, yang telah dibuat di dalam kelas keyakinan itu. Lalu yang berikutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya? Nah, di sini menanyakan keyakinan itu akhirnya anak sadar, oh iya, saya harusnya bisa lebih baik lagi ya Pak, Bu. Tidak malah dendam kepada kita, tetapi membuat anak itu berpikir, saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri saya. Ya, lalu di sini sampai pada akhir sesi, yaitu dampak penerapan disiplin positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi diharapkan ketika kita menerapkan disiplin positif, murid itu menjadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Murid itu merasa merdeka dan mandiri atas dirinya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham? Sudah paham ya, karena mungkin ini sudah diterapkan di dalam sekolah kita sebenarnya, tetapi kita tidak tahu ternyata ini merupakan budaya disiplin positif. Ya, sebelum ditutup, iya betul. Karena tadi pembukaan ada pantun, maka terakhir pun saya akan memberikan pantun. Nanti bisa bantu cakep ya di akhirnya.
Hantu dedemit pergi berlari. Tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin ya, saya mungkin mengatasnamakan Bapak Kepala Sekolah, tapi saya belum izin dulu ya sama Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan beliau mengizinkan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, permintaan maaf saya tadi telat datang, maaf ya, saya baru datang dari Wanguk gitu ya. Yang selanjutnya, terima kasih atas apa yang diberikan waktunya pada kesempatan yang baik ini. Tentunya ini adalah merupakan momen kita yang belum CGP, juga yang sedang CGP. Apa momen kita? Ini kesempatan baik mengingat masa lalu gitu. Mengingat masa lalu yang pernah kita lakukan kayak seminar-seminar gitu ya. Mungkin yang sudah biasa di MGMP sering, dan ini mungkin di sekolah kita karena ada calon guru penggerak. Nah, ini saatnya kita jamurkan, kita tumbuhkan mulai hari ini ke depan. Barangkali ini ke depannya akan lebih semangat lagi bagi yang belum masuk ke CGP. Nanti mudah-mudahan di antara kita ada yang masuk ke CGP angkatan ke-11. Mungkin Ibu Ida, mungkin yang lainnya. Nah, itu yang pertama sebelum saya berikan sambutan yang utama. Apa yang sudah disampaikan tadi, terima kasih kepada 3 calon guru penggerak. Pada hari ini sudah memberikan ilmu. Salah satu diantaranya adalah ada redaksi-redaksi yang baru didengar. Dan mudah-mudahan yang baru didengarin padahal sudah ada sebelumnya. Dan ini sudah merupakan sebuah keharusan. Redaksi-redaksi yang disampaikan tadi salah satunya adalah keyakinan ya. Keyakinan ini akan beda katanya dengan peraturan. Mungkin nanti setelah ini didesiminasikan, mudah-mudahan ini jangan ditunda ilmunya, diterapkan langsung diterapkan ke kita, ke anak-anak kita, karena tadi ada kata kunci yang kedua, yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, ini penting sekali. Ini juga sebenarnya sudah lama pikiran itu. Namun pada waktu dulu, memang penguasaan kita di dalam menguasai pembelajaran, kita ini guru ini paling dominan. Kita ini paling berkuasa. Ternyata tadi disampaikan ilmu barusan 3 CGP ini sangat menyentuh, bahkan ini sudah terjadi sebelumnya oleh saya pribadi, bahkan seolah-olah di dalam kelas itu kayak raja gitu ya. Semua anak nurut kita gitu. Sekarang tidak. Kita harus memenuhi apa keinginan siswa. Nah, ini makanya di situ ada kita berpusat pada siswa. Nah, inilah ilmu-ilmu yang barusan hari ini diperoleh dari 3 CGP calon guru penggerak, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita terima ilmunya ini menjadikan kita apalagi di sekolah kita masuk sekolah kurikulum merdeka ya. Nah, ini sudah saatnya ini nanti semester 1 di tahun pelajaran 2024-2025 ini barangkali akan lebih diterapkan lagi, lebih mendalam, supaya nanti yang sudah belajar kurikulum merdeka yang baru 1 tahun ini kita lebih diperdalam lagi nanti di kelas 8. Di kelas 7 barangkali sudah memperdalam dari kelas 6 SD. Nah, ini mangga, silakan. Bagi calon guru penggerak ini, mangga. Teman-teman kita ini tolong digerakkan. Karena masih ada
guru-guru yang ya katakanlah punya paradigma masih menggunakan paradigma lama, dan tentunya saya pribadi masih pakai paradigma lama untuk menyentuh ke paradigma baru kaitannya dengan kurikulum merdeka dan apa yang disampaikan oleh tadi 3% sebagai calon guru penggerak. Ini tolong jangan hanya sekedar ilmu yang kita tangkap, tapi laksanakan ya, laksanakan. Tadi yang sebagai landasan daripada penyampaian diseminasi itu adalah kurikulum merdeka yang berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau kita tambahkan lagi lebih mantap, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambahkan di situ, karena mungkin ini juga karena kita hidupnya di Indonesia, jadi yang dikenalnya Kiai KHD Ki Hajar Dewantara ya. Nah, selipin masukkan ke siapa tokoh kita yang sebenarnya, ya Nabi Muhammad SAW ya, kita isi di situ. Sebenarnya pada kesimpulan hari ini adalah untuk memanusiakan manusia, betul. Tadi tidak usah marah-marah sama anak, betul. Mulai sekarang kita mulai ya dengan ilmu baru ini ke depan, yuk melalui 3 CGP ini modal sekolah kita untuk melangkah lebih mendidik ke arah memanusiakan manusia. Itu saja barangkali sambutan dari saya untuk menutupi kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang memberikan ilmunya bermanfaat, yang mendengarkannya juga bermanfaat. Maka yang jelas untuk SMP Negeri 1 Negara juga ke depan akan tercipta visi misinya. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mendapatkan ilmu baru dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Pusaka Negara. Terima kasih ilmu yang sudah didapatkannya. Begitu banyak ilmu baru yang saya dapat. Ternyata selama ini saya belum menjadi guru yang sesungguhnya sebagai seorang guru. Terima kasih ilmunya. Alhamdulillah ilmu yang sudah didapat menjadikan refleksi untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik, guru yang lebih menuntun murid-murid saya dan menjadikan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CGP yang sudah memaparkan materi sehingga saya terbuka hati saya. Ternyata selama ini ilmu yang saya peroleh itu sedikit sekali. Dengan adanya pemaparan dari CGP, maka saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selama ini saya juga kadangkala kalau situasinya tidak stabil, selalu memberikan pembelajaran kepada siswa, lebih berpihak kepada saya sendiri atau guru center. Ternyata setelah mempelajari, mengamati dan memahami apa yang disampaikan oleh CGP, ternyata yang namanya pembelajaran itu harus berpihak kepada peserta didik. Peserta didiklah yang lebih berperan di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya paparkan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CGP yang sudah memaparkan materinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensukseskan CGP ke arah yang lebih baik dan sukses selalu ke depannya. Terima kasih.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.